Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida, Magister Pendidikan, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran IPA, serta teman-temanku tadris IPA A yang saya banggakan. Di sini kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi PCK pada materi Z dan karakteristiknya kelas 7 semester 1. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Yuliana Wahyu Puspitasari NIM 24, Febriana Restuning Wulan NIM 25, Dila Fitriana Sari NIM 26, Siti Khotijah NIM 27, Nurul Umrotul Hidayah NIM 28. Pada materi Z dan karakteristiknya, dengan KD 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.3 yang pertama, menggolongkan karakteristik materi. Kedua, membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. 3. Mengidentifikasi perubahan zat. 4. Menentukan unsur senyawa dan campuran. 5. Menjelaskan metode pemisahan campuran. Indikator pencapaian pada KD 4.3 pertama, menggolongkan karakteristik zat padat, zat cair, zat gas. 2. Membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan zat gas. 3. Mengidentifikasi unsur, senyawa, dan campuran. 4. Mengidentifikasi asam dan basa. 5. Menganalisis asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dan alami. 6. Melakukan percobaan pemisahan campuran. Dari indikator pencapaian kompetensi, maka akan dicapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran meliputi yang pertama, melalui model pembelajaran Problem Basic Learning, peserta didik mampu menggolongkan karakteristik materi dengan percaya diri. 2. Membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan zat gas dengan percaya diri. 3. Mengidentifikasi perubahan zat dengan logis. 4. Menentukan unsur, senyawa, dan campuran dengan percaya diri. 5. Menjelaskan metode pemisahan campuran dengan percaya diri. 6. Menggolongkan karakteristik zat padat, zat cair, dan zat gas dengan logis. 7. Membedakan struktur partikel zat padat, zat cair, dan zat gas dengan logis. 8. Mengidentifikasi unsur, senyawa, dan campuran dengan logis. 9. Mengidentifikasi asam dan basa dengan logis. 10. Menganalisis asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dan alami dengan rasa ingin tahu. 11. Melakukan percobaan pemisahan campuran dengan rasa ingin tahu. Pada materi Z dan klasifikasinya meliputi yang pertama, klasifikasi zat. Kedua, asam, basa, dan garam. 3. Perubahan zat. Dan yang terakhir, sifat-sifat zat. Yang pertama yaitu klasifikasi zat. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah besi, air, dan udara. Materi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaannya atau wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Klasifikasi materi berdasarkan keadaannya. Yang pertama yaitu zat padat. Dalam padatan, atom atau molekul terikat erat satu sama lain sehingga menciptakan keadaan rigid atau kaku. Contohnya yaitu berlian, logam, dan es. Kedua, zat cair. Dalam cairan, atom atau molekul tidak terikat erat seperti pada padatan, sehingga atom atau molekul dapat bergerak bebas di sekitarnya. Contohnya yaitu air, bensin, dan alkohol. Yang ketiga adalah zat gas. Di dalam gas, atom atau molekul jauh terpisah. Antar atom atau molekulnya tidak memiliki kekuatan untuk saling tarik-menarik. Contoh dari zat gas yaitu oksigen, hidrogen, dan helium pada suhu kamar. Selanjutnya adalah klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Yang pertama yaitu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana.
Contoh dari unsur yaitu emas, aluminium, besi, tembaga, dan lainnya. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Yang ketiga yaitu campuran. Suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contoh dari campuran yaitu air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan lainnya. Selanjutnya yaitu metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Yang kedua destilasi atau penyulingan. Yang ketiga kromatografi. Yang keempat evaporasi. Yang kelima corong pisah. Dan yang keenam yaitu sublimasi. Selanjutnya yaitu asam basa dan garam. Yang pertama asam. Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Zat yang bersifat asam memiliki pH atau derajat keasaman kurang dari 7. Contoh asam adalah asam klorida atau HCl, asam asetat, CH3COOH, asam sulfat, H2SO4, dan asam nitrat, HNO3. Yang kedua yaitu basa. Basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Zat yang bersifat basa memiliki pH lebih dari 7. Contoh senyawa basa adalah natrium hidroksida NaOH, barium hidroksida BaOH2, amonium hidroksida NH4OH. Yang ketiga yaitu garam. Garam bersifat netral, tidak menghasilkan ion H+ dan ion OH- dalam air. pH garam tergantung pada komponen penyusunnya. Garam yang dibentuk oleh asam kuat dan basa lemah akan memiliki sifat asam atau pH kurang dari 7. Misalnya amonium klorida atau NH4Cl. Materi selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat yang pertama yaitu ekstensif. Sifat ekstensif merupakan zat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume dan massa. Sifat zat yang kedua yaitu intensif. Sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah maupun ukuran zat. Sifat intensif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Selanjutnya yaitu perubahan zat. Perubahan zat itu ada dua, perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru, yang sedangkan perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Kelompok kami memilih model pembelajaran problem based learning karena pada model pembelajaran ini bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan, sehingga diharapkan siswa itu lebih memahami konsep yang diajarkan. Kemudian siswa terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntun keterampilan berpikir siswa. Kemudian pengetahuan dapat tertanam berdasarkan skema yang dimiliki siswa. Kemudian siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, kemudian menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain, menanamkan sifat sosial yang positif di antara siswa, kemudian mengkondisikan siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi. Kemudian kelompok kami memilih pendekatan saintifik karena pendekatan ini menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengomunikasikan. Pendekatan ini sesuai dengan Kemendikbud. Kemudian kelompok kami memilih strategi pembelajaran discovery learning. Strategi pembelajaran discovery learning ini merupakan pengelola pembelajaran yang bisa membuat siswa mendapatkan ilmu pengetahuan secara mandiri dan belum diketahui oleh dirinya secara aktif. Kemudian kelompok kami pilih metode pembelajaran diskusi.
eksperimen, dan tanya jawab. Langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai 3.3.1.1, 3.3.1.2, dan 3.3.1.3. Sintang PBL. Orientasi peserta didik pada masalah. Aktivitas guru. Yang pertama, guru menyajikan materi, karakteristik materi, struktur partikel zat padat, zat cair, dan zat gas, perubahan zat dalam bentuk PPT. Aktivitas peserta didik mengamati. Peserta didik mengamati materi yang disampaikan oleh guru. Aktivitas guru yang kedua, guru mempersilakan peserta didik untuk bertanya terkait materi yang disampaikan. Aktivitas peserta didik yaitu menanya. Peserta didik mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan guru. Aktivitas guru yang ketiga, guru menanggapi pertanyaan peserta didik. Aktivitas guru nomor 4, guru memberikan permasalahan mengenai materi yang disajikan. Aktivitas peserta didik yang ketiga, mengumpulkan informasi. Peserta didik mencari berbagai sumber informasi mengenai permasalahan yang disampaikan oleh guru. Aktivitas guru yang kelima, guru memberikan soal untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Aktivitas peserta didik yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Peserta didik menjawab soal dari guru. Aktivitas guru yang keenam, guru mengonfirmasi bila terjadi perbedaan pendapat. Aktivitas peserta didik yang kelima yaitu mengomunikasikan. Peserta didik mengemukakan jawaban di depan kelas. Pertemuan kedua. Sintak PBL-nya 1. Mengorganisasikan peserta didik. Aktivitas guru, guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok untuk diskusi, guru membagikan LKPD. Aktivitas peserta didik membuat kelompok, peserta didik menerima LKPD dan mengerjakan. Yang kedua, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru, guru memberikan penjelasan terhadap tugas-tugas dan sumber belajar pada materi unsur, senyawa dan campuran, metode pemisahan campuran, karakteristik zat padat, zat cair, zat gas yang dapat digunakan. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berdiskusi mengerjakan LKPD secara berkelompok. Guru memantau jalannya diskusi. Aktivitas peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru. Peserta didik berkelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan materi unsur, senyawa, dan campuran, metode pemisahan campuran, serta karakteristik zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi dan presentasi. Aktivitas guru, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, guru menjadi fasilitator jalannya diskusi, guru memberikan komentar umum atas pelaksanaan diskusi dan presentasi, guru mengakhiri pembelajaran dan meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD. Aktivitas peserta didik, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan, peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru, peserta didik mengumpulkan LKPD. Pertemuan ketiga, sintak PBL-nya 1. Mengorganisasikan peserta didik. Guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok untuk diskusi, guru membagikan LKPD. Aktivitas peserta didik membuat kelompok, peserta didik menerima LKPD dan mengerjakan. Yang kedua, membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru, guru memberikan penjelasan terhadap tugas-tugas dan sumber belajar pada materi, partikel, zat padat, zat cair, dan zat gas, unsur, senyawa, dan campuran, serta asam dan basa. Aktivitas peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik berkelompok dan berdiskusi untuk mengidentifikasi permasalahan materi partikel zat padat, zat cair, dan zat gas, unsur, senyawa, dan campuran, serta asam dan basa.
Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi dan presentasi. Aktivitas guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Guru menjadi fasilitator jalannya diskusi. Guru memberikan komentar umum atas pelaksanaan diskusi dan presentasi. Guru mengakhiri pembelajaran dan meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD. Aktivitas peserta didik, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan, peserta didik memperhatikan penjelasan guru, dan peserta didik mengumpulkan LKPD. Pertemuan keempat, sintak PBL-nya yaitu 1. Membimbing penyelidikan secara individu dan kelompok. Aktivitas guru memberikan penjelasan terhadap praktikum asam basa dan garam menggunakan indikator buatan dan alami dan percobaan pemisahan campuran. Guru meminta peserta didik untuk melakukan praktikum secara berkelompok. Guru memantau jalannya praktikum. Aktivitas peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik berkelompok, dan melakukan praktikum asam, basa, dan garam menggunakan indikator buatan dan alami dan percobaan pemisahan campuran. Yang kedua, analisis dan evaluasi proses mengatasi masalah. Aktivitas guru memberikan klarifikasi atas beberapa miskonsepsi selama kegiatan praktikum. Guru mengajak peserta didik untuk memberikan kesimpulan. Aktivitas peserta didik mendengarkan penjelasan guru, kemudian peserta didik membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan tanggapan, silakan ditulis pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.